Kemampuan menikmati hasil usaha adalah hadiah dari Tuhan. Dia melihat bahwa kemampuan untuk menikmati kerja adalah anugerah dari Tuhan, karena tidak ada yang benar-benar dapat menikmati hidup tanpa Tuhan. Shalom sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ketiga di dalam serial perenungan kitab Pengkhotbah. Hari ini kita membahas tentang pengkhotbah mencari makna hidup. Bagian yang kedua, kita akan baca bersama-sama dari Pengkhotbah 2 ayat 1 hingga 26. Saya bacakan untuk kita semuanya. Aku berkata dalam hati, mari, aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan. Tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa, aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan. Sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia, untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah. Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan, dan kebebalan, sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja hanya apa yang telah dilakukan orang, dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia, karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan,
dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan menggunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang yang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari, hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Karena kepada orang yang dikenannya Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Pengkhotbah 2, dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-26. Pelajaran perenungan kita sebelumnya mengenai bagaimana pengkhotbah memulai pencariannya akan makna dalam hidup dengan mengamati kesia-siaan yang terlihat dalam siklus alam dan kehidupan. Dimulai dengan hikmat manusia, yakni Pengkhotbah 1 ayat 12 hingga ayat yang ke-18. Telah diberkati dengan hikmat agung dari Tuhan, yang Dia gunakan untuk mencari nilai manusia. Apa kesimpulannya tentang hikmat dalam memberikan jawaban? Yang pertama adalah mencoba menemukan jawaban dalam hikmat manusia adalah menjaring angin. Yang kedua, hikmat seperti itu adalah sumber dari banyak kesedihan dan susah hati. Jadi dia mulai mencari di tempat lain. Dan di pasal kedua kita membaca dari upayanya untuk mengeksplorasi nilai kesenangan, anggur, dan kebodohan. Dari pencariannya untuk menemukan makna dalam perolehan kekayaan dan prestasi besar. Apakah dia menemukan jawabannya di sana? Jika tidak, kesimpulan apa yang dia dapatkan? Dalam pelajaran ini, kita hanya akan membiarkan pengkhotbah memberitahu kita. Pertama, kita perhatikan bagaimana. Yang pertama, pengkhotbah menguji kehidupan. Dia meringkas apa yang ditemukannya. Kegirangan dan kesenangan adalah kesia-siaan belaka. Tertawa adalah kebodohan. Kegirangan hanya berguna sedikit jikalau itu ada. Dia menjelaskan apa yang dia lakukan. Dia bereksperimen dengan anggur dan kebebalan, menggunakan hikmat yang dia miliki, karena dia berusaha menemukan apa yang benar-benar baik bagi orang-orang untuk dilakukan di bawah langit sepanjang hari-hari hidup mereka yang singkat di dunia ini. Dia membuat banyak hal seperti rumah, kebun anggur, kebun buah-buahan, kolam air. Semuanya ada padanya. Kekayaan dia bertumpuk-tumpuk, bergudang-gudang, dan banyak sekali. Dia memperoleh apapun yang dia inginkan, seperti pelayan, ternak, perak, emas, harta karun, penyanyi, dan kesenangan. Pula anak laki-laki, istri, selir, dan gundik. Dia menjadi hebat dan nampak bahagia. Dia menjadi lebih besar daripada siapapun dengan tetap menjaga hikmatnya. Pengkhotbah memiliki semua yang diinginkan oleh mata dan hatinya, sebab hatinya bersukacita karena segala jerih payahnya. Kesimpulan dari apa yang dilakukannya adalah, setelah merenungkan, melihat kembali apa yang dia lakukan, dia menyimpulkan
Semuanya sia-sia dan usaha menjaring angin. Tidak ada keuntungan di bawah matahari. Kesimpulan yang diambil oleh pengkhotbah mungkin nampak aneh karena dia mengakui bahwa dia menemukan sukacita dalam pekerjaannya. Tetapi jika kita perhatikan apa yang dia katakan selanjutnya, kita mulai mengerti mengapa dia mengalami pencobaan hebat. Yang kedua, kita perhatikan pengkhotbah membenci hidup. Setelah mengenal hikmat, kebijaksanaan, dan setelah menyadari kesempatan uniknya yang bisa melakukan lebih daripada apa yang dia lakukan telah dia lakukan, dia mempertimbangkan manfaat relatif dari hikmat, kebebalan, dan kebodohan. Dia melihat bahwa hikmat lebih baik daripada kebodohan, sama seperti terang lebih baik dari kegelapan. Setidaknya orang bijak bisa melihat kemana dia pergi. Tetapi pada akhirnya keuntungan dari hikmat manusia adalah kesia-siaan, karena orang bijak dan orang bodoh sama-sama mati. Setelah kematian tidak ada lagi ingatan akan orang bijak maupun orang bodoh. Dengan demikian pengkhotbah membenci kehidupan karena semua pekerjaan yang dilakukannya di bawah matahari sangat menyedihkan baginya. Kesia-siaan belaka dan usaha menjaring angin. Setelah merefleksikan kekayaannya, pengkhotbah yakni Salomo membenci pekerjaannya karena dia harus menyerahkannya pada orang lain satu demi satu. Siapa yang tahu siapakah yang orang yang diwarisinya itu adalah orang yang bijak atau orang yang bodoh? Kita melihat bahwa putranya Salomo yakni Rehabeam, setelah Salomo selesai memerintah, maka kerajaan terpecah menjadi dua, menjadi kerajaan selatan dan kerajaan utara. Dalam kedua kasus tersebut, orang lain akan mengatur semua hasil dari jeripayanya. Dia menjadi putus asa dengan semua jeripayanya di bawah matahari, karena seseorang yang memiliki hikmat, pengetahuan, dan keterampilan harus meninggalkan warisan miliknya bagi orang yang tidak bekerja untuk itu. Dia tidak berpikir ini benar. Ini juga adalah kesia-siaan belaka dan kejahatan besar. Pada akhirnya, apa yang dia miliki untuk semua usahanya, hari-harinya begitu menyedihkan. Malam-malamnya penuh dengan kegelisahan. Pekerjaan yang menyedihkan mengarah pada kesia-siaan belaka. Dengan hikmat itu, untuk pertama kalinya dia membagikan apa yang harus dilakukan seseorang di dalam kehidupan. Saat dia melakukannya, kita melihat bahwa melihat kehidupan di bawah matahari, mencoba menemukan makna di dalam hidup ini untuk semua pekerjaan seseorang, pengkhotbah menjadi benci dan putus asa dari semua usaha besarnya. Tapi saat dia berkata, hikmatku tetap bersamaku. Yang ketiga, kita melihat pengkhotbah atau Salomo menerima kehidupan. Manusia harus menikmati apa yang baik di dalam pekerjaannya. Tidak ada yang lebih baik. Kesimpulan yang akan dia tarik sebanyak 6 kali dikatakan bahwa manusia harus menikmati pekerjaannya. Pengkhotbah tidak mempropagandakan pandangan fatalis dari mari makan, minum, dan bergembiralah karena besok kita mati. Sama sekali dia tidak mempropagandakan tentang kehidupan yang hedonis ini. Dia mengatakan untuk menikmati apa yang kita lakukan dan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Bisa kita bandingkan dengan 1 Timotius 6 ayat 17. Kemampuan menikmati hasil usaha adalah hadiah dari Tuhan. Dia melihat bahwa kemampuan untuk menikmati kerja adalah anugerah dari Tuhan, karena tidak ada yang benar-benar dapat menikmati hidup tanpa Tuhan. Kepada mereka yang dikenannya, Tuhan memberikan hikmat, pengetahuan, dan kegembiraan. Kepada orang berdosa, Tuhan memberikan pekerjaan menghimpun dan menimbun harta benda untuk diberikan kepada orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagi orang berdosa, pekerjaannya menjadi kesia-siaan belaka dan usaha menjaring angin. Ya, beberapa orang sangat berhasil mengumpulkan kekayaan, tetapi untuk tujuan apa? Karena dia tidak akan bisa membawa apa-apa ketika dia mati. Kesimpulannya, untuk pertama kalinya pengkhotbah memperkenalkan Tuhan di sini.
Sebelumnya, dia telah melihat kehidupan di bawah matahari tanpa Tuhan. Dia telah mencari makna hidup melalui hikmat, kebodohan, kebebalan, kesenangan, dan kekayaan. Bahkan ketika berhasil, realitas hidup dan mati dapat menyebabkan seseorang untuk membenci kehidupan. Dia hanya bisa menyimpulkan bahwa di bawah matahari semua adalah kesia-siaan belaka dan usaha menjaring angin. Tetapi sekarang dengan Tuhan memberikan hikmat dan pengetahuan dan sukacita bagi seorang manusia, seseorang dapat menikmati kebaikan di dalam pekerjaannya. Sebuah tujuan dan makna hidup sekarang menjadi mungkin. Tujuan dan makna hidup itu akan berkembang lebih jauh saat kita membuatnya menjadi buku. Sementara itu, karena Tuhan memberi hikmat dan pengetahuan dan sukacita bagi orang yang berkenan di matanya, bersyukur atas apa yang penting untuk menyenangkannya. Seseorang bisa mulai dengan iman, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur sekali di dalam bagian ini kita belajar bahwa pengkhotbah sudah menemukan makna hidup ketika bersama-sama dengan Tuhan. Marilah sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, selamat kita untuk menziarahi kehidupan kita di bumi ini dan selamat mencari makna hidup. Shalom.